Apa kabar Bang Rismon Sianifar? Kabarnya baik-baik saja tentunya. Tetapi hari ini ada kabar baru dari abang kita, yaitu beliau mendatangi Universitas Gadjah Mada, dan dari tayangan live streaming beliau, kelihatannya beliau, quote, marah ya kepada pihak UGM. Mengapa kemudian Bang Rismon marah kepada pihak UGM dan juga marah kepada ternak-ternak Mulyono? Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, ya, tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi, bukan meninggikan suara apalagi emosi dengan caci maki di era demokrasi. Ya, teman-teman, sebelum kita bahas terkait dengan Bang Rismon marah, ya, mengapa Bang Rismon marah kepada pihak UGM dan mendatangi pihak UGM, marah-marah di sana. Ya, teman-teman, saya masih ingatkan jika lo masih membutuhkan properti tanah 10 kali 20 di sekitar IKN dengan hanya 1 juta rupiah, teman-teman bisa membeli dengan cash, bahkan dengan cicilan dengan harga yang terjangkau. Silakan kontak atau cari tahu informasinya di website kami di bukanpartaipolitik.com. Di sana ada nomor HP yang bisa dihubungi. Kembali kepada pertanyaan, mengapa Bang Rismon marah? Ya, kita lihat dulu tayangannya ya. Ini kita lihat di channel Langkah Update ya teman-teman. Silakan, kita akan akses di sini. Baik, saya akan putarkan teman-teman. Sorry, iya. Pasti termul itu bahagia lah itu. Termul, dasar lah kau, penjilat kudis kau. Kalau di sini banyak termul. Ini banyak kau yang tertarik. Tapi lebih banyak yang mendukung kok. Ya, jadi satu bagian ini menunjukkan bagaimana bagian atau rangkaian ekspresi dari seorang doktor lulusan Jepang, ya, sebuah universitas ternama di Jepang, yaitu Universitas Yamaguchi, ya, dokter lulusan Jepang ini tentu kualitasnya nggak main-main ya teman-teman ya. Sobat Bukan Partai Politik, tapi kita mau sedikit bahas ya, pilihan diksi yang dilakukan oleh Bang Rismon menurut saya ada soal di situ ya. Seorang doktor tentu tidak akan pernah memberikan label atau cap kepada siapapun yang tidak sependapat, sepaham dengan mereka dengan yang namanya ternak Mulyono Kudisan ya. Saya kira ini bukan bahasa khas seorang dokter yang terpelajar ya. Bisa saja terpelajar, tetapi ada satu prinsip yang sederhana ya, yaitu sikap, karakter. Ketika pengetahuan itu ya tidak diimbangi dengan karakter, ya sikap yang menurut saya baik, tentu kualitas seorang berwawasan intelek itu menurut saya perlu dikesampingkan ya. Hal yang berharga itu soal karakter. Tapi oke lah, biarlah itu menjadi urusan penilaian publik. Tapi saya ingin lanjutkan kepada urusan mengapa Bang Rismon marah-marah. Kita lihat di skip di sekitar 11 menit ke 11 dari 1 jam ya. Coba. Ini ada konfrontasi dengan orang pihak UGM. Mengakses skripsi tahun 85 itu, didampingi oleh Humas. Dan setelah itu bertemu dengan pejabat Fakultas Kehutanan UGM. Nah, jawabannya sekarang tidak ada surat. Kok bisa dilayani? Kami kenapa harus ada surat? Ini pertama, kami coba melakukan konfirmasi internal terlebih dahulu. Iya kan tadi Ibu bilang. Perpustakaan Fakultas Kehutanan. Ayo kita konfirmasi. Ya, Ayo sekarang. Konfirmasinya secara internal. Ditelepon dulu, Mbak. Oke, kami coba konfirmasi. Iya, saya tunggu. Yang kedua tadi suratnya tidak ada yang masuk dan kami iya udah confirm, tidak ada surat Sinambela itu, tidak ada. Makanya saya bilang, kenapa Sinambela bisa tanpa surat, saya nggak bisa. Kalau birokrasinya ketat dan berlaku untuk semua orang. Memang berlaku untuk semua orang kan. Kenapa Joshua bisa? Pertama, saya mohon untuk dimatikan. Sudah dimatikan apa belum? Gimana? Enggak, itu jawabannya gampang sekali. Itu loh, Bu. Pertama tidak memberikan jawaban, tapi live ini dilakukan di ruangan kami, Bapak. Ini ruangan rakyat ini. Rakyat ini. Di DPR aja boleh loh live. Ini di rakyat nggak ini? Digaji rakyat.
Ini sofa ini di rakyat ini, bukan punya Mbak ini, bukan punya Ibu. Pajak saya nih. Kenapa ini nggak boleh di live ini? Ini milik rakyat ini, dibeli oleh... Kami mohon dengan sangat dengan segala Iya, tadi kan alasannya ini milik kami. Gini, Sofa ini properti kami, ini milik rakyat ini. tidak menyebutkan seperti itu, Mbak, Pak. apakah dengan kita mematikan live, Mbak akan Ada memberikan jaminan jawaban yang kita tidak boleh publikasi? Pertama, tidak ada jawaban yang akan kami berikan tanpa ada arahan atau Enggak kan? Ya, itu tadi beberapa hal yang tersampaikan. Ya, ada pasal tentang perdebatan atau ketegangan Bang Rismon dan teman-teman yang setim dengan beliau terhadap pihak Universitas Gadjah Mada. Nah, menarik untuk kemudian kita mengerti bahwa sebab kemarahan dari Bang Rismon itu adalah anggapan Bang Rismon adanya perlakuan yang berbeda dengan Joshua Sinambela yang mampu mengakses data-data dan diberikan sekalipun dengan birokrasi tanpa persuratan, dan beliau menuntut hal tersebut diberlakukan sama seperti Joshua Sinambela. Ya, kita ini kan tahu bahwa memang ada sign quote perseteruan antara Bang Rismon dengan Joshua Sinambela tentang kredibilitas kelulusan dari Bang Rismon. Tapi sekali lagi itu urusan Joshua Sinambela. Urusan kita terlebih sebagai seorang alma mater atau lulusan dari Gadjah Mada, menurut saya apa yang dilakukan oleh Bang Rismon itu pantas untuk direspon secara ya quote, ya ada pembelaan, ada defense oleh pihak UGM karena ini menyangkut etika bertamu. Ini bukan soal kursi, apakah itu kursi kami atau kursi rakyat, pajak rakyat dan sebagainya. Kalau kemudian cara berpikir kita itu sama seperti cara berpikir Bang Rismon, maka ya kita bebas saja masuk di semua instansi pemerintah, termasuk di Istana Kepresidenan, ya untuk kemudian berbicara atas nama pajak rakyat, atas nama uang rakyat dan sebagainya. Saya kira etikanya bukan seperti itu, ya, bahwa ada perbedaan perlakuan antara Bang Rismon dan juga Sinambela itu kan tentu juga menyangkut tentang bawaan diri kita, cara kita bertamu, sopan santun yang kita hadirkan. Sebagai orang yang pernah belajar hampir 9 tahun di sana, kita itu tahu persis bagaimana apa yang boleh dan tidak boleh. Sekalipun kita tahu bahwa kampus itu adalah kampus milik rakyat, tapi ada etika ya yang tidak bisa kemudian kita lampaui, ya, yaitu bagaimana merekam, ya, memvideokan sesuatu yang kemudian bisa menimbulkan kekeosan atau kekacauan di ruang publik. Nah, ini kan sebenarnya harus disadari apa yang dilakukan oleh Bang Sinambela dengan Bang Rismon itu berbeda ya sifatnya. Kalau yang dilakukan Bang Rismon itu kan dapat data sedikit langsung di-upload, dapat data informasi sedikit tanpa verifikasi kemudian dilempar ke publik sehingga bisa menimbulkan kerugian-kerugian yang tidak semestinya ditanggung oleh pihak-pihak tertentu. Saya kira itu yang harus dimengerti oleh Bang Rismon. Bukan persoalannya ada pemberlakuan, bagaimanapun juga segala sesuatu itu tidak bergantung pada orang lain saja, tapi bergantung pada diri kita. Bagaimana apakah kita ingin diterima dengan baik oleh orang lain atau tidak, itu menyangkut tentang sikap dan pendekatan yang kita pilih. Ya, apalagi menggunakan ancaman bahwa nanti akan saya bawa ini di dalam suara rakyat di salah satu stasiun televisi ya, iNews ya kalau tidak salah seperti itu. Nah, yang begini-begini kan yang sebenarnya tidak diapresiasi oleh Universitas Gadjah Mada ya, karena tahu apa yang sedang dicari oleh Bang Rismon ini kan bukan perkara sederhana. Ini perkara kompleks, perkara yang bisa membuat stabilitas bernegara itu goncang ya. Makanya semua pihak akan berhati-hati ya. Jadi respon yang sangat biasa lah sebenarnya itu. Jadi tidak perlu ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Tetap saya kira ada etika untuk tidak mengambil gambar, tidak mengambil video kalau memang belum diizinkan, bukan atas nama soal isu uang rakyat atau pajak dari rakyat dan semuanya. Kalau kemudian kita pakai nalar Bang Rismon, ya chaos lah bangsa dan negara. Ya, kita tunggu lagi apa yang sedang dibuat oleh
Bang Rismon, kita sifatnya antitesis saja, artinya merespon apa yang dilakukan oleh Bang Rismon. Sebagai alumni Universitas Gadjah Mada, juga saya dalam hal ini tidak sependapat dengan pendekatan yang dilakukan oleh Bang Rismon. Saya bisa keliru tentang hal itu, bukan partai politik.